وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah itulah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat Idul Adha pada hari ini. Salawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha ataupun Idul Kurban ataupun Idul Haji sering kita sebut dengan berbagai macam nama. Idul Adha itu sendiri
sesuai dengan apa yang kita lakukan di Idul Adha itu. Adha artinya udhiyah. Udhiyah artinya menyembelih. Makanya di hari Idul Adha itu kita menyembelih hewan kurban. Apa lagi arti adha? Adha artinya di waktu kita melaksanakan sholat sunnah duha. Makanya disunnahkan penyembelihan hewan kurban itu di waktu duha, sesuai dengan namanya Idul Adha, yaitu menyembelih udhiyah, hewan sembelihan di waktu adha, di waktu pelaksanaan sholat sunnah duha. Kemudian Idul Kurban dari kata qariba yaqrabu kurban, pakai ki bukan ka. Artinya apa? Kita melaksanakan kurban sesuai dengan asal katanya. Apa artinya qariba dalam bahasa Arab? Artinya dekat. Jadi tidak ada tujuan berkurban selain hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepada sesama manusia. Karena ada unsur ilahiyah dan ada unsur ubudiyah. Unsur uluhiyah artinya kita mengikhlaskan semata-mata hewan kurban itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan unsur ubudiyah adalah kita membagikan kepada saudara-saudara kita. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Haji, kenapa disebut dengan lebaran haji? Karena ternyata lebaran yang kita lakukan ini berada di bulan Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita dari segala macam penjuru dunia melaksanakan haji di Baitullah. Maka dari itu lebaran haji sangat erat kaitannya dengan Nabi kita Ibrahim alaihi salam beserta anaknya Ismail. Apa hubungannya? Kenapa disebut dengan erat sekali? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu aslinya orang Palestina, bukan orang Mekah. Diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Palestina ke Mekah. Maka sesungguhnya yang namanya hijrah bukan hanya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi pernah juga diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Menurut sejarah bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lama sekali baru dikaruniai seorang anak. Menurut sejarah ada 20 tahun barulah dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Makanya salah satu gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Kenapa disebut dengan Khalilullah? Khalilullah artinya kekasih Allah. Keberatan iblis, ya Allah, kenapa Nabi Ibrahim yang diberikan gelar Khalilullah, kenapa bukan kami? Allah berkata, coba perhatikan Nabi Ibrahim. Salah satu sifat teladan Nabi Ibrahim adalah dia tidak mau makan ketika sendirian. Jadi kalau dia ada makannya, cari saudaranya, kemudian dipanggil makan. Kebalikan sebagian kita sekarang ini. Kalau kita ada makanan tak, kita tunggu dulu teman tak tidak ada baru kita makan. Kalau Nabi Ibrahim tidak, kalau ada makanannya cari orang supaya bisa dia temani makan. Kata iblis, itu kan kalau makanannya Allah. Bilang Allah, coba tes dengan tes yang lain. Maka berbentuklah manusia iblis itu kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim, bisakah saya ambil hewan ternakmu? 5. Nabi Ibrahim bilang,
Jangankan 5, biar semua ambil semua, itu hanya titipan Allah. Kalau bukan saya yang meninggalkan hartaku, hartaku yang meninggalkan saya, ambil saja. Kata Allah, bagaimana? Bilang iblis, itu kan kalau 5 saya minta. Coba diuji lagi. Diuji lagi. Datang lagi berbentuk manusia. Ibrahim, saya minta semua hewan ternakmu kalau begitu. Saya juga mau kaya, supaya banyak juga uangku. Kata Nabi Ibrahim, jangankan semua hewan ternakku, anakku pun, keluargaku pun akan kuberikan selama itu perintah dari Allah. Berkata Allah, bagaimana? Itu kan kalau ternaknya. Saya mau coba-coba kalau keluarga. Kalau begitu tidak usah kau, cukup saya yang menguji Ibrahim. Maka dimimpikanlah Nabi Ibrahim di dalam mimpinya, tertera di dalam Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku, anni asbahuka, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur masa tara, maka bagaimana pendapatmu? Ya abadi, wahai bapakku, if'al ma'humma, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya akan termasuk hamba-hamba yang taat dan bersabar. Pelajaran yang pertama, bagaimanapun baiknya suatu perintah, jikalau itu menyangkut dengan anak dan orang tua, harus dimusyawarahkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, walaupun itu perintah langsung dari Allah melalui mimpinya, Nabi Ibrahim tetap berkata kepada anaknya, fanzur maza tara, apa pendapatmu? Menjadi pelajaran bagi orang tua. Bagaimanapun sesuatu itu kita anggap baik, sekalipun sesuatu itu menurut kita adalah baik, jikalau itu menyangkut anak kita, harus tetap kita bicarakan dan mintai pendapatnya anak kita. Yang kedua, berkata Ismail, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tumar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan ragu. Pelajarannya adalah, ketika perintah itu datangnya dari orang tua, maka wajib bagi anak untuk taat dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jangankan memberikan harta, bahkan nyawa pun yang akan dikorbankan Nabi Ismail rela. Lakukanlah wahai bapakku, itu adalah perintah dari Allah. Anak yang taat akan seperti ini jawabannya. Tapi coba nih orang tua itu semua kalau pulang di rumahnya nanti tanya anak masing-masing, anak mau gak foto? Kalau tidak ada bilang ku foto juga bapak. Coba ditanya. Karena kenapa? Kurang sekali anak yang mau taat kepada kedua orang tuanya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW jelas-jelas mengatakan kepada kita, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kepada kedua orang tua. Artinya apa? Ketika seorang anak menghendaki rezeki yang banyak, ketika seorang anak menghendaki harta yang banyak, ketika seorang anak menghendaki jabatan dan ingin dimuliakan di masyarakat, maka muliakan orang tua. Jangan sekali-kali berkata jangan sekali-kali berkata Allah.
kepada orang tua. Siapa yang berkata? Bukan hamba yang berkata, tapi Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ingatlah bahwa Allah itu telah mewajibkan engkau untuk menyembah, jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbaktilah, berbuat baiklah, sopan santunlah. Bayangkan, setelah perintah menyembah kepada Allah, langsung perintah berbakti kepada kedua orang tua. Betapa pentingnya yang namanya berbakti kepada orang tua. Betapa pentingnya yang namanya sopan santun, beradab kepada kedua orang tua. Minta maaf orang tua aku semua. Banyak anak berhasil baik kepada orang lain. Banyak anak berhasil sopan santun dan beradab kepada orang lain. Tetapi banyak sekali anak yang gagal beradab, berbakti, sopan santun kepada orang tua. Ketika ngomong kepada kerabatnya, ketika ngomong kepada sahabatnya, temannya, sopan sekali. Oke saudara, saya datang meluncur segera. Kalau teleponnya teman bisnisnya, kalau teleponnya temannya, satu kali berdering, baru satu detik bunyinya langsung angkat. Tetapi kalau orang tuanya yang menelpon, 5 kali berdering tidak pernah diangkat. Kenapa? Mau lagi minta uang ini bapakku, mau lagi minta dikirimi ini mamaku uang. Berhasil baik sama orang lain, tetapi gagal baik kepada orang tua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suhtullah fi suhtil walid, murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Artinya apa? Ketika ada orang tua yang tidak senang sama anaknya, yang marah sama anaknya, tidak ridho sama anaknya, maka susah itu anak untuk berhasil dunia apalagi di akhirat. Coba-coba mati periksa di kalangan kita, baik keluarga sendiri ataupun siapa saja. Kalau ada anak baik sama orang tuanya, sopan sama orang tuanya, nah perhatikan sekali orang tuanya. Bahkan ada orang rela resign dari kerjanya, padahal sudah gaji besar, berhenti bekerja. Apa alasannya? Mau jaga orang tuaku selagi masih hidup. Saya dosen, giliranku dosen. Karena waktuku kecil yang tidak tahu ke apa-apa, nangis ke kiri kanan, nak cari apa itu mau anak. Sekarang anak, orang tuanya minta teh manis, nak kasih teh manis, dan suka mamanya bilang diganti, emosi nih. Nah dulu kita waktu kita kecil nangis saja, khawatir sekali memang kenapa udah nangis anakku. Cari cara supaya kita diam. Kita sekarang baru satu kali, nah tolak anak tak teh manis kan, minta teh tawar, nah emosi. Bayangkan, jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Kalau ada anak yang baik sama orang tuanya, pasti bagus jenjang karirnya ini. Enak terus naik jabatannya. Kalau ada anak yang baik sama orang tuanya, pasti dihormati di kalangan masyarakat. Karena kenapa? Tidak sengaja orang pergi di rumahnya, benar lihat, menghargai sekali bapaknya, menghargai sekali mamanya. Jadi orang seumpama mau berbisnis dengan dia, jangan mau ragu berbisnis sama dia. Nah baik sekali sama orang tua, tidak mungkin orang jelek itu. Tapi kalau ada orang jelek sama orang tuanya, nah patutuai bapaknya, nah lawan-lawannya bapaknya, tunggu kalau dia jabatannya tinggi akan hilang jabatannya. Bagaimana caranya? Allah yang tahu. Kalau dia orang yang dihormati di masyarakat, tunggu akan dihinakan oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah yang tahu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian imma yablughanna 'indakal kibar, kata Allah, sekalipun orang tua sudah menjadi usia tua, ahaduhuma, salah satunya, atau kilahuma, bahkan keduanya, fala taqul lahum, jangan sekali-kali berkata Allah, jangan sekali-kali mama, ibu apakah, nak panggil kisah, jangan seperti itu, karena itu akan memunculkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan kita berkurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi